Nah, di sini public koneksi string merupakan deklarasi variabel ya yang akan digunakan untuk mengakses data dengan nama koneksi. Kemudian di sini SQL1, SQL2, SQL3, SQL4, SQL5 ini sebenarnya namanya nanti bebas saja. Ini penggunaannya adalah deklarasi variabel tuh kita gunakan untuk bisa menginsert, mengdelete, kemudian nanti find dan juga update database. Kemudian public con is OLEDB connection sama dengan nothing. Di sini kita gunakan untuk koneksi ke dalam database nantinya. Nah, public common as OLEDB common. Di sini nanti kita gunakan untuk mendeklarasikan atau melaksanakan perintah query-query SQL yang nanti akan kita gunakan seperti insert, delete dan sebagainya. Kemudian data adapter di sini nanti fungsinya untuk membaca data dengan membuat sebuah buffer ya, seperti locally seperti itu. Kemudian di sini ada data table, kemudian juga sama supaya kita dapat membaca data read only nantinya untuk data reader ya, dan juga bisa memasukkan data ke dalam raw baris dari sebuah database. Nah, setelah kita melakukan deklarasi seperti ini untuk masing-masing fungsinya, kemudian kita akan lakukan koneksi database-nya, yaitu kita double klik formnya biar enak ya, supaya kita tidak mengetik ulang, sehingga akan muncul private sub nama objeknya, jadi form barangnya nanti ke load. Supaya kita tidak mengetik ini, makanya lebih enak kita double klik formnya. Nah, kemudian di situ nanti isinya adalah kita pastikan dari sini ya, biar enak. Seperti ini. Ini deklarasi koneksi tadi untuk menyimpan alamat atau path dari tempat database yang kita gunakan. Nah, cara mendapatkan alamat atau URL dari database-nya, kita tinggal pilih menu data, kemudian add new data source di sini. Nah, pilih database, kemudian klik next, pilih dataset, kemudian klik next. Nah, di sini kita pilih new connection. Nah, di sini kita pakai database filenya adalah OLEDB, maka ini tidak usah diubah untuk data source-nya, namun kita browse untuk database file name-nya. Nah, di sini kita cari tadi untuk database-nya, yaitu database barang dalam tipe filenya adalah .mdb ya. Setelah kita pilih, kemudian kita klik open di sini. Pastikan tipe file yang kita pilih yang .mdb di sini, karena kita menggunakan Microsoft Visual Studio 2010 ya. Oleh karena itu, aksesnya harus di bawah versi situ. Setelah beres, kemudian kita pilih text connection di sini. Kemudian klik OK. Kemudian klik OK. Nah, yang kita butuhkan adalah connection string-nya ya di sini. Nah, ini terlihat sekali koneksi string-nya. Kita kopikan saja karena ini yang nanti dibutuhkan di dalam variabel koneksinya. Kita klik cancel di sini, kita kopikan ke sini. Nah, seperti ini, diakhiri oleh tanda kutip 2 dan diawali oleh tanda kutip 2 di sini ya. Nah, ini setelah beres, kemudian kita jangan lupa tambahkan variabel koneksinya supaya koneksinya dapat terbuka. Ini kita bisa melakukan akses ke dalam koneksi database-nya dengan mengetikkan coding ini. Oke. Nah, setelah beres kita membuat path dari koneksinya, kita akan membuat masing-masing prosedur atau fungsi untuk CRUD-nya ya. Jadi pertama kita nanti akan buat fungsi untuk sub simpannya, sub hapus, kemudian sub cari dan juga sub editnya. Kita kopikan di sini biar cepat ya. Nah, kita kopikan sub simpan. Nah, sub simpan seperti ini. Ini nama SQL1 sudah kita deklarasikan ya di public class di atas. Kemudian kita masukkan kode SQL-nya dengan menggunakan perintah insert
into nama tabelnya ya. Berarti kita tinggal edit aja ini TB buku menjadi TB barang yang tadi sudah kita buat database-nya di Microsoft Access. Kemudian kita sesuaikan saja di sini nama textbook-nya. Pertama adalah text decode, .text, kemudian yang kedua adalah tadi kita kasih nama txt nama, yang ketiga adalah txt satuan atau txt harga ya dulu ya, txt harga. Kemudian kita cek kembali ya, takut salah. Yang ketiga adalah txt satuan, dan terakhir adalah teks harga. Nah, kita sudah sesuaikan ini. Nah, ini jangan lupa setiap objek itu harus diawali oleh tanda kutip 1, kemudian tanda kutip 2, dan ditutup dengan tanda kutip 2 juga tanda kutip 1. Dan jangan lupa karena ini yang menandakan sebuah objek, kita pakai karakter dan di sini sebelum dan sesudahnya. Jangan lupa ada spasi di antara sebelum dan sesudah simbol dan ini. Untuk pemisah masing-masing variabel atau masing-masing objek itu dengan menggunakan tanda koma sebagai pemisah. Oke, setelah itu untuk mengeksekusi dari mengisi variabel komennya di sini untuk menjalankan perintahnya dan nanti bisa masukkan hasilnya dalam variabel dan juga data readernya ya. Sehingga kita memerlukan di sini menuliskan command sama dengan new oledb.oledb command. Ini perintah yang akan dieksekusinya yaitu SQL1 yang sudah kita deklarasikan. Ini perintah untuk mengeksekusi dari query yang sudah kita ketikkan ya. Itu untuk subsimpan. Kemudian selanjutnya kita buat sub cari misalkan di sini ya. Atau sub hapus terlebih dahulu. Nah, kita buat sub hapus. Ini perintah untuk menghapus database yang kita inginkan. Di sini kita akan menggunakan input box biar kita langsung menuliskan mana kodenya yang akan dihapus berdasarkan primary key-nya. Di sini kita deklarasikan eksekusinya yaitu dim hapus sebagai string, kemudian kita perintahkan untuk mengeluarkan input box. Di sini kita tinggal edit saja ya menjadi kode barang. Kemudian perintah SQL-nya untuk mendelete dari TB barang di sini berarti ya. TB barang di mana kode barang itu adalah hapus. Hapus di sini adalah input box yang sudah kita deklarasikan di sini ya. Nah, jangan lupa setiap perintah SQL agar dapat dieksekusi kita bisa menggunakan command di sini ya, perintah command dan juga perintah untuk mengeksekusinya. Itu untuk sub delete. Nah, selanjutnya kita buat sub cari ya. Nah, kita buat sub cari di sini. Oke. Nah, sub cari ini biar bisa tampil ini nanti menggunakan data grid. Jadi oleh karena itu kita tambahkan data grid di bagian formnya. Kita pilih data grid view di toolbox, kita cari dan kita buat seperti ini misalkan ya. Oke, kemudian kita ubah name-nya menjadi dgv barang misalkan. Oke, seperti itu. Nah, nanti kita sesuaikan di sub cari di sini. Nah, ini kita ubah menjadi dgv barang. Oke, ini sama sub cari biar mudah kita menggunakan input box seperti itu. Kemudian perintah SQL untuk cari berdasarkan kode buku yaitu menggunakan perintah select. Kemudian biar bisa tampil di dalam data grid view kita memerlukan data adapter ya agar bisa membaca data. Nantinya dengan membuat sebuah buffer seperti itu kita butuh data adapter di sini biar terisi di dalam sebuah data grid. Kita deklarasikan di sini, ini deklarasi aja sih CST ya. Misalkan kita ganti menjadi BRG misalkan, itu boleh. Apa sajalah. Ini kan nama variabel ya. Kita ubah aja jadi BRG misalkan, maka seterusnya ini
kita ganti jadi BRG biar dapat dikenal oleh coding program. Seperti itu, nanti akan tampil di data grid apa yang akan kita cari. Setelah beres sub cari, terakhir adalah sub edit atau update di sini. Perintah untuk update bisa teman-teman lakukan. Nah, ini tinggal ditambahkan perintah untuk mengupdate. Dia perintah SQL ya, update, kemudian nama tabelnya. Yang tadi kita gunakan adalah nama TB barang. Kita set fieldnya selain coding ya, karena codingnya selain primary key nanti di akhir. Yang pertama tadi kita kasih nama di database adalah nama barang. Kemudian di sininya adalah txt nama. Yang kedua adalah satuan ya. Di sini txt satuan. Terakhir adalah harga dengan nama txt harga. Oke, dimana primary key-nya adalah yang akan menjadi input awal untuk pencarian adalah kode barang. Nah, kita tinggal sesuaikan nama textbox-nya menjadi txt barang. Nah, seperti ini perintah untuk mengupdate. Kemudian ini biasa kita lakukan perintah command dan juga eksekusinya. Itu untuk membuat fungsi untuk simpan, delete, cari, dan juga edit sudah kita lakukan. Kemudian kita buat fungsi-fungsi lain yang dibutuhkan, semisalkan yaitu sub untuk membersihkannya. Kita tambahkan biar mudah. Kita sesuaikan penamaannya di sini. Oke, seperti itu. Ini tadi txt kode ya. Txt kode, oke. Kemudian di sini kita sesuaikan namanya. Txt nama, kemudian txt satuan, dan juga txt harga. Oke, seperti itu. Kita sudah bisa membuat prosedur atau fungsi bersih. Selanjutnya adalah untuk menampilkan di dalam data grid kita memerlukan subdaftar di sini. Nah, subdaftar kita sesuaikan supaya tampil keseluruhan dari data yang kita sudah simpan dengan menggunakan perintah SQL select di situ. Oke, di sini kita sesuaikan saja penamaan variabelnya. Oke, seperti itu. Langkah terakhir adalah kita tinggal masukkan ke dalam private sub masing-masing objeknya. Lebih baik kita double klik saja. Misalkan ini kita double klik button simpannya, sehingga akan keluar otomatis objeknya dan juga metode yang akan dilakukannya beserta event link-nya. Lalu kita tinggal masukkan saja, misalkan untuk button simpan. Oke, kita panggil fungsi simpan, kita panggil fungsi daftar, dan juga kita panggil fungsi bersih yang sudah kita isikan di bagian atas, dan juga nanti diharapkan tampil message box bahwa data sudah dapat disimpan. Beres untuk button save, kemudian kita bisa lanjutkan dengan button simpan atau button hapus di sini. Ya, sama. Button hapus. Oke, ini. Kita pastikan di sini juga. Sama, kita tinggal hanya memanggil masing-masing fungsinya. Kemudian kita ke button cari. Nah, tinggal cari saja ya. Ke button cari, dan terakhir adalah update atau edit. Di sini juga kita tinggal copy pastekan saja, atau tinggal memanggil sub yang sudah tadi kita buat. Seperti itu. Kita lalu akan testing apakah ada kesalahan dalam coding atau tidak dengan merunning programnya.
seperti ini. Oke, kita misalkan isikan B01, kemudian nama barang, misalkan pulpen, satuannya adalah lusin, misalkan harganya misalkan 36.000. Oke, seperti itu. Kita coba simpan. Nah, di sini di data grid sudah kita bisa lihat bahwa data sudah tersimpan di sini. Kita akan coba button yang lainnya ya, karena apakah berhasil atau tidak. Kita tambahkan satu lagi, misalkan barang kedua adalah pensil, satuan lusin, harga 30.000 misalkan. Oke. Nah, ini kalau button hapus, tadi kita sudah sesuaikan untuk bisa melakukan input box ya. Tapi kalau simpan, kita masukkan di dalam masing-masing text box. Simpan, kita sudah tersimpan untuk kode barang yang B02, kita masing-masing coba cari misalkan untuk yang B02 misalkan. Kita klik OK. Oke, di sini masih terdapat kesalahan untuk sub cari. Di sini dikasih tahu bahwa masih nama tabelnya masih tabel buku. Oke. Karena itu belum kita ubah. Di sini seharusnya tadi adalah kode barang ya. Nah, itu gunanya testing supaya kita bisa mengetahui kata kesalahan dari coding yang kita buat. Oke, kita tinggal sesuaikan, pastikan semuanya sudah TB barang ya. Dengan ini ada namanya kode barang. Oke, kita sudah terlihat kesalahannya. Kita coba kembali untuk button cari ya. Kita cari tadi adalah B02 misalkan. Oke. Di sini masih salah, yaitu untuk kodenya ya. Kita lihat formnya adalah TB barang. Ini kurang B sepertinya ya. Oke. TB barang. Kita coba lagi teman-teman. Hati-hati dalam menulis coding karena sedikit kesalahan pun itu akan menunjukkan kesalahannya ya. B02. Oke, nah ini sudah berhasil. Tadi kita terlalu cepat dalam coding sehingga tidak mengkoreksi mengenai atribut dan juga nama tabelnya ya. Nah, untuk misalkan kita masukin lagi untuk B03, nama barang buku, satuan adalah mesin, harga misalkan 40.000. Oke, kita simpan seperti ini. Nah, misalkan kita hapus untuk data B03 seperti itu, kita lakukan OK. Oke, maka B03 sudah terhapus. Untuk update adalah penyesuaian terhadap data yang sudah kita input ya, karena kalau data yang kita masukkan sudah ada primary key-nya, kita tidak bisa menyimpan kembali, maka kita perlu button update untuk melakukan hal tersebut. Misalkan kita ganti harga dari B01 yang awalnya pulpen, kemudian satuannya lusin, kita ubah harganya awalnya 36.000 menjadi 42.000 misalkan. Nah, kita mengklik update seperti ini, maka di sini kita bisa lihat bahwa harganya sudah terupdate menjadi 42.000. Seperti itu membuat form data barang dengan menggunakan manajemen database Microsoft Access. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.